Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajjiru fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'an. Wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut aqama ajrahu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Sadaqallahu alazim. Hingga kita Ramadan, Bapak Ketua Pengajian PDP 5 beserta pengurus sampai bulan. Alim ulama kaum Jawa Putri yang berkemuliaan, hadirin sekalian yang kita hormati, rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bisa sowan di hadapan Bapak Ibu sekalian di dalam pengajian pada pagi hari ini. Dan saya jatah ahad pagi, jadi saya akan sowan sini setiap ahad pagi kecuali tidak datang. Tapi lebih gampang nanti saya mengatur siapa. Nanti saya pasti mengikuti dari mana. Untuk injak berikut saya akan bicara tentang penyakit mulut dan kuku. Karena ini menghadapi korban itu masalah yang ramai adalah penyakit mulut dan kuku, tapi disingkat dengan PMK. Tentu sahabat sekalian, penyakit mulut dan kuku itu sekarang sudah merebak hampir di seluruh Indonesia, termasuk di Yogyakarta. Update sampai kemarin itu ada 1.315 hewan ternak yang terkena penyakit mulut dan kuku. Sehingga yang berikut saya coba untuk menerangkan tentang penyakit ini, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai panitia konten. Satu, penyakit mulut dan kuku itu disebabkan oleh virus seperti COVID-19. Cuman bedanya, kalau COVID-19 itu menyerang kepada manusia. Tapi kalau PMK atau bahasa Inggrisnya FMD, Foot Mouth Disease, foot itu kaki, mouth itu mulut, disease itu penyakit. Jadi penyakit mulut dan kuku itu hanya menyerang pada hewan ternak yang berkuku belah atau yang loro double ini. Sapi, kerbau, kambing, domba, babi, onta. Ini ada 7 hewan yang terkena. Kambing dan domba itu gejalanya tidak terlihat. Yang paling parah itu sapi. Nah, penyakit ini sudah masuk. Sebenarnya Indonesia itu sudah bebas penyakit mulut dan kuku. Sedikit negara di dunia yang bebas itu Indonesia dan beberapa negara Eropa. Tapi kalau negara Malaysia, Singapura, India, Brasil, pusat-pusat ternak dunia itu tidak bebas PMK. Kita itu sudah 86 tahun 86 bebas. Baru meledak lagi tahun ini, tahun 2022, diduga karena ada kambing dari Malaysia yang masuk ke Indonesia tapi membawa penyakit PMK. Yang beli orang Wonosobo, jadi dibeli masuk Wonosobo, lalu dibeli lagi dijual ke Jawa Timur, ke Malang, akhirnya meledak di Jawa Timur. Kenapa terjadi? Mungkin ya, ketoknya itu ada oknum yang
tidak bertanggung jawab ketika hewan yang masuk itu sakit tapi tetap diloloskan. Indonesia kan ngaten menika, nggih to. Kadang-kadang kabeh iso diatur dengan kekuatan tertentu. Diduga lagi loh gitu. Yang mengimpor itu orang kuat di negeri ini, sehingga petugas saja tidak mampu untuk menahan. Sudah walau bisa. Sebenarnya yang memasukkan itu sudah ketahuan, tapi oleh pemerintah tidak diumumkan. Biasa gaya Indonesia itu kalau ada hal yang sensitif tidak diumumkan. Jadi itu nggak penting buat kita. Itu urusan dhuwur-dhuwur. Yang masalahnya adalah penyakit ini merugikan kepada orang kecil. Kalau perusahaan besar, karena penyakit ini mudah disembuhkan, gampang ditambani, obatnya sudah ada. Yang jadi masalah kan peternak kecil itu duwene ming sapi tok. Karena itu gejalanya itu di mulut, nama saja mulut dan kuku tadi, itu diawali dengan gomen atau hipersalivasi. Jadi meludah terus, brewes terus. Itu gejala pertama. Nanti kalau dibuka, dalamnya mulai ada merah-merah, luka seperti sariawan, persis. Itu gejala awal. Masalahnya masa inkubasi. Kalau pada COVID kan 14 hari, kalau ini hanya 4 hari. Jadi yang jadi masalah, hari pertama, kedua, ketiga tidak muncul. Hari keempat baru muncul. Ini yang menjadi masalah untuk tim panitia korban. Nah, karena sudah bisa diobati, biasanya mulai hari kelima itu hewan sudah mau makan, walaupun belum sembuh. Fatwa ulama yang terbaru karena darurat boleh dipakai untuk korban, tapi harus hukumnya darurat, artinya tidak punya pilihan lain. Itu penyakitnya ini. Nah, kemudian gejala yang kedua itu kakinya pincang. Nah, cirinya di antara jari ini di tengahnya ini kadang-kadang luka dan bengkak. Untuk sapi-sapi yang gede, yang monster, yang 400 kilo lebih, itu biasanya dia tidak kuat, karena kukunya lepas, berdarah lalu harus dipotong. Makanya teman-teman saya yang punya sapi 1 miliaran itu sekarang lagi rugi besar, gitu, karena dia harus dipotong berupa daging. Padahal dia disiapkan untuk korban. Sapi-sapi gede yang harganya 1 eman itu kan untuk pejabat, artis, ya. Jadi ayu ting-ting. Nah itu nganggo sing 1 miliar itu. Tapi sekarang mulai bertumbuh kan. Ini cukup karena oknum yang tidak bertanggung jawab itu akhirnya negeri ini menjadi tidak bebas PMK. Jogja sampai hari ini tadi saya matur 1318. Nah, lalu selanjutnya penularannya bagaimana? Hebatnya virus ini bisa menular dengan cepat sekali lewat udara, maka disebut airborne. Nah, kalau di udara, kalau COVID-19 niku tanpa inang atau orang yang kena itu mati dalam hitungan jam, gitu tadi. Tapi kalau virus ini tidak, dia bisa bertahan di udara sampai 30 hari. Jadi dia bisa melayang-layang di udara itu sampai 30 hari. Kemudian penularannya bisa sampai 60 km radius. Jadi kalau misalnya di sini itu ada yang sakit itu, misalnya ada penyembelihan yang tidak bertanggung jawab, itu radius 60 km semuanya punya potensi. Tekan Purworejo sana ada punya potensi untuk terkena. Akhirnya imbasnya jamaah awake dhewe. Orang-orang kecil itu akan sudah harga 20 juta. Kalau sudah kena PMK tinggal 5 juta. Bayangkan. Maka ini memang gaya Indonesia. Orang-orang pokoknya ciloko mesti wong cilik. Minyak goreng ra ono, si antri wong cilik wong sugih, wong cilik.
bensin muda, si protes apa? Wong cilik Lombok larang, oh sing anu ibu-ibu kan. Nah, ini. Nah, karena seperti itu, apa yang perlu kita perhatikan? Satu, tidak perlu panik tapi waspada. Karena tidak menular pada manusia. Misalnya jenengan nopo daging dari PMK. Yang jadi masalah, daging yang PMK dan daging sehat niku sama. Tidak ada yang bisa membedakan. Saya pun tidak bisa. Asalnya dari daging. Iki kena PMK atau sapi sehat itu sama. Artinya apa? Kita tidak bisa bedakan. Tapi jangan khawatir, tidak menular pada manusia. Betul, ibu-ibu. Jadi yang bermasalah adalah penularannya. Kemudian yang kedua, penularannya begitu cepat sehingga nanti bagi tim pencari hewan ternak, kalau belum diserahkan kan masih tanggung jawab nanti atau penjual deh. Jangan menerima sapi dengan gejala sakit apapun, karena kita nggak bisa menentukan PMK apa tidak. Asalkan ada mereweh, lalu ada pincang, mulai tidak mau makan, ditolak. Resiko nanti hari pertama masih ringan, hari kedua bisa berat. Biasanya kan sehari sebelum hari hamil. Nah itu berat. Mulai sekarang kalau sudah pesen dipantau terus, karena kita tidak bisa beresiko dengan kondisi sekarang, biaya kondisi ini dan sebagainya. Yang menjadi masalah adalah ketika hewan ternak itu sudah dibawa oleh jamaah, lalu disimpan di situ lebih dari 1 minggu, ini nanti akan punya resiko tinggi. Nah, ini harus diputuskan nanti. Misalnya ya, saat ini sehat, karena hari keempat itu muncul, lalu dia harus dipotong, karena nggak dipotong mungkin mati. Hukumnya bagaimana? Siapa yang ngarep nanggung itu? Wis urunan 3,5 juta. Sapi ini wis ono, garek dibelek. Kemudian ternyata dia positif PMK. Itu kan secara secara darurat boleh, karena MUI sudah mengatakan hukumnya darurat. Wis diniatkan dari awal untuk korban. Cuma masalah yang sekarang ada, dia kudu dipotong sebelum hari H. Nak nunggu hari H mati, makanya kan harus dipotong sekarang. Memotong ternak sebelum hari H atau 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik, hukumnya sedekah. Tapi kan ini darurat, okay? Nah ini yang harus diputuskan. Saya tidak punya kewenangan untuk memutuskan, cuman saya membaca hukumnya. Untuk saran saja, kalau memang seperti itu yang terjadi, dipotong bismillah sebagai korban dengan hukum darurat. Analoginya adalah ketika seseorang sudah berniat dan sudah melangkah, kemudian dia gagal bukan karena disengaja, karena sunatullah, maka niatnya itu sudah dikabulkan. Ada sebuah analogi, saya walau alam bisawab, apakah ini nyambung apa tidak? Ada seseorang di Syria Damaskus. Waktu itu ketika berhaji, Rasulullah diberikan petunjuk. Ada satu orang yang belum berhaji, tapi dia sudah mendapatkan pahala seperti haji mabrur meskipun belum sampai di Mekah. Sahabat mencari orang itu. Ternyata orang itu ada di Syria, di Damaskus. Dia profesinya sol sepatu kecil gitu. Dia berniat sudah 30 tahun untuk berhaji, lalu dia mengumpulkan biaya. Karena dia orang kecil, sol sepatu, makanya butuh waktu 30 tahun. Niatnya tenanan, di hari H kurang 1 hari, tiba-tiba anaknya pulang dengan menangis. Lalu kenapa menangis? Katanya, karena saya di tetangga sebelah tidak diberi daging, padahal mereka sedang makan daging. Kemudian tetangga ini mendatangi, kenapa anak saya orang mau daging, sementara anakku dikei daging, sampai nangis.
Lalu tetangga itu mengatakan, saya tidak tega karena daging ini daging tidak sehat, daging yang mau busuk. Aku tidak tega, aku kasihkan kamu, aku kasihkan anakku karena anakku sudah 3 hari tidak makan. Apa yang dilakukan oleh sahabat orang itu? Ambil semua tabungan hajinya, dia belikan gandum, belikan kurma, akhirnya diberikan kepada tetangga itu yang sedang kelaparan. Dia tidak jadi naik haji karena duitnya habis untuk menolong tetangganya. Lalu oleh Allah itu dibalas sebagai haji yang mabrur karena dia sudah berniat, kemudian dia lebih mementingkan tetangganya daripada pribadinya. Dengan analogi itu, maka kalau itu terjadi, maka ini saran saya, disembelih bismillah sebagai korban orang-orang yang sudah berniat korban. Walau bisawab, semoga itu diterima seperti itu. Karena kalau tidak dipotong nanti mati, itu jadi bangkai, akan menjadi sia-sia. Tapi ini darurat banget. Tapi semoga ini jadi perhatian bapak-bapak terkait dengan itu. Sehingga kalau saya terangkan gini kan sudah paham. Karena kalau tidak paham, negeri ini banyak orang-orang golongan sungai. Golongan sungai ini yang ngaco. Peristiwa sungai Yel. Golongan sungai Yel itu mazhabnya Bani Israil. Orang oleh kuwi nek urip tekan mangsane ya hukume sedekah. Golongan sungai Yel itu mesti ilmune cetek. Ning pinter ngomong. Itu yang akan terjadi. Nah, maka dari itu apa yang dilakukan? Kalau ada sapi PMK dengan gejala, panjenengan harus segera lapor. Ada satgas tingkat kecamatan yang lengkap dengan obatnya. Nanti akan dikontrol oleh Pak Camat biasanya dengan tim yang sudah dibentuk. Atau WA saya. Kebetulan saya wakil kecamatan di komisi ahli di Jakarta. Jika saya tiap beberapa kali ini memang sibuk rapat dengan bos-bos dirjen Pak Menteri tentang PMK ini. Nanti saya sambungkan ke tingkat kabupaten dan kecamatan. Nah, kemudian yang kedua, ibu-ibu tidak usah risau, oke? Nah, untuk daging kira-kira ini PMK orang wis pangan bae, karena tidak menular. Ini tidak apa-apa, dimasak apa saja boleh. Dan yang ketiga, kalau nanti memang ada gejala yang muncul ditolak, jalur hijau, kalau belanja, karena memang kita bayar itu hewan sehat. Ada di bawah. Oke, saya stop di sini. Ada yang mau nanya? Monggo silakan. Langsung saja. Waalaikumsalam. Ini saya sedikit cerita Pak. Saya punya teman santri ini macam yang dia pernah masuk di itu bagaimana sekarang kita cerita ini. Teman saya dari Ambon itu sekarang sudah mukim di Ambon dan punya santri, tapi di pinggiran Ambon. Ketika dia berdakwah tentang hewan kurban, dia mengatakan gini, ada salah satu teman bilang, motong daging babi itu kan haram. Nah sekarang teman saya yang santri itu bilang, kalau potong sekarang potong yang betina semua, sehingga akan terjadi pemusnahan babi. Nah ketika itu teman saya yang santri itu bilang, sekarang kalau sudah nggak ada babi, sekarang potong hewan kurban yang halal. Nah kaitan dengan ini, bagaimana sikap kita sebagai umat muslim di Indonesia? Kalau sekarang kemarin COVID, mungkin tahu sasaran saya Mas. Sekarang PMK. Nah ini kalau nanti ini hewan kurban dan daging kurban ini nanti ada kasus seperti ini, terus nanti masyarakat Indonesia ini mau potong apa dengan adanya kasus penakutan seperti ini? Kan tidak cukup dengan jangan risau, jangan khawatir.
Nah, selanjutnya, apalagi akhir-akhir ini Bapak Ibu sudah pada patungan, Pak. Barangkali sudah pesan-pesan, ternyata seperti apa yang diceritakan Bapak. Kok ternyata sapi ini setelah dipotong kasus seperti ini terjadi itu. Yang terakhir, berapa suhu panas untuk daging itu biar terbunuh virus itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama, kasus ini saya pastikan tidak ada hubungannya dengan agama. Saya yang mengikuti sejak awal. Ini murni sebuah keteledoran dari sebuah sistem. Virus ini tidak bisa direkayasa. Jadi saya pastikan kalau itu teman Bapak itu menghubungkan dengan PMK terlalu jauh, tidak ada hubungannya sama sekali. Sehingga tidak perlu sampai berpikir ke situ. Kalau berpikir ke situ justru membuat permasalahan makin rumit. Dan kalau rumit itu sing cilaka awake dhewe. Saya memastikan itu. Kemudian bagaimana memotong daging yang betina tentang babi, no comment saya. Babi itu haram. Yang kedua, apapun alasannya tidak boleh dikonsumsi. Kita sepakat nanti. Yang ketiga, hati-hati dengan ciptaan Gusti Allah. Gusti Allah itu selalu menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya. Jangan dikira babi itu tidak ada manfaatnya. Babi itu ada manfaatnya. Setiap penelitian yang terkait dengan manusia itu memakai babi. Bukan karena babi itu dekat dengan manusia, relatively paling dekat secara genetik. Tetap saja tapi haram di dalam hidupnya. Jadi percaya saja, menghilangkan babi dari negeri ini juga tidak tepat. Kalau Allah tidak mengendaki, nggak mungkin babi ada di Indonesia. Nggak mungkin babi ada di dunia kalau dianggap babi itu tidak bermanfaat. Jadi hati-hati dengan memutuskan sesuatu yang Allah sudah ciptakan. Karena Allah tidak menciptakan makhluk itu dengan sia-sia. Akan yang dua. Yang ketiga, di dalam kurban itu diutamakan yang jantan. Kalau tidak ada, baru yang betina. Nah, selama yang jantan ada, maka kita tidak perlu yang betina. Walaupun yang menjadi betina itu dibolehkan. Alasannya kalau betina kan nanti bisa meneruskan keturunannya itu. Seperti ketika di Bapak tadi. Yang keempat, kalau nanti misalnya karena PMK dilalai, entek kabeh, tidak masalah. Karena sekarang sudah ada 1 juta sapi siap diimpor. Kita tetap bisa nyembelih. Nah, masalah itu bisnis oriented dari para orang yang memanfaatkan ini, wallahu a'lam bishawab. Itu urusannya Gusti Allah. Nah, maka saya setuju panjenengan. Kenapa dulu COVID, sekarang ini wabah? Ya, tidak ada hubungannya. Saya pastikan itu. Yang kebetulan saja kayak itu. Lalu apa? Kenapa ini ada? Saya sudah sampaikan, obatnya sudah ada. Dalam waktu 5 hari sembuh. Hewan mau makan. Fatwa Majelis Ulama, kalau sudah gejala ringan itu mulai sembuh, boleh dipotong. Sah hukumnya. Fatwanya sudah muncul. Jawa Tengah sudah memasukkan golongan darurat. Yang penting nanti bagian yang ada itu tanda pun ya, mulut, kepala dibuang, kaki dibuang, dagingnya saja yang diambil. Nah, saat ini maka tadi saya sampaikan untuk panitia, ya itu aja, berhati-hati ketika ada hewan yang sakit itu, diobati sembuh. Nah, maka kalau misalnya wis bacot ngincer gitu, yuk kemudian mulai ada hipersalivasi, langsung dilaporkan. Karena tingkat kesembuhannya cukup tinggi. Yang mati itu pedet sampai umur 1 bulan, itu mati kena virus PMK. Nah itu Bapak, itu saya setuju Bapak berpikir lebih panjang, kan, ya. Tapi insya Allah itu kita harus punya satu visi. Makanya ini saya itu dari sampai tanggal 30 itu keliling ke kecamatan. Kemarin gamping di Masjid PKU sampai jam 5:30. Nggak tahu ini ada yang rawuh nggak? Ada J, Bapak rawuh tadi J. Lalu tadi pagi saya subuhan di Bandeng, nanti malam di Sariharjo, kemarin malam Margo Katon. Itu semuanya sama, menyamakan persepsi tentang korban di masa PMK. Wonten malih
Sebelum saya lanjutkan sedikit yang tentang PMK, Ibu ada nanya? Enggak, oke. Sekarang sedikit ada waktu. Kalau sudah ada satu penyakit lagi yang lebih berbahaya dari PMK, dan itu bisa membunuh manusia. Dan kita itu endemis, namanya penyakit antrak. Penyakit antrak itu terakhir meledak di Sragen, yang meninggal 5 orang. Penyakit antrak itu bakteri dan menyerang pada manusia. Manusia yang terkena penyakit antrak itu lepuh-lepuh lalu meninggal. Waktu itu di Sragen ada sapi sakit disembelih, tidak tahu kalau antrak, direbah urunan, didot satu kampung, semuanya masuk rumah sakit, yang meninggal 5. Sama antrak itu dagingnya tidak ada bedanya dengan yang tidak antrak. Cirinya berarti ada sapi. Dari lubang alami sapi, yaitu dubur, telinga, dan hidung keluar darah segar. Dari telinga, hidung, dubur keluar darah segar. Itu ciri khas antrak. Karena ini penyakit sangat berbahaya, maka langkahnya satu, don't touch, jangan dipegang apapun yang ada di situ. Karena nanti kalau itu dilaporkan, maka kandangnya, baju orang yang di situ, talinya, sapinya, semuanya dikubur. Tidak boleh ada orang yang menyentuh dengan kandang. Karena antrak itu bisa bertahan 25 tahun di dalam tanah yang sudah berspora. Jadi 20 tahunnya jalan bocah dolanan tengriku, atau ada sapi hewan yang ada di situ, dia bisa bertulang lagi dan pasti mati kalau tidak segera diobati. Makanya saat menikah kalau nanti ada, jangan diapa-apakan, langsung WA saya akan WA-in sampai nanti. Dan nanti kalau misalnya ada, ini ngocok panjenengan masuk TV sebagai daerah diwawancarai Sakti. Oke, ini ada kemungkinan ada, tapi kita perlu ada. Tapi ini perlu pengetahuan. Orang berada. Ini kalau cuma hidup dong, kan biasanya keluar sih luka itu tidak. Tapi tiga itu keluar dengan sedang. Itu harus tidak boleh dimakan, harus diukur. Oke. Nah, yang kedua PMK ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memilih hewan yang sehat? Hewan sehat itu satu, kudu berwajah ceria. Ya, bayangin rumah sapi ceria. Karena sampai pengarisannya kan ceria. Yang rumah sapi dengan kayak yang mencari. Yang kedua, mau makan minum. Karena nggak ada sapi diet. Harus hormoni. Yang ketiga, dia responsif. Jadi anak orang datang, suara baru, sinar yang baru, kupingnya langsung dipiping. Jadi enak sapi, kok ono suara, ono sinar, kok dipiping. Kemungkinan itu siji sakit, loro budek. Sing ketelu ngantuk. Terus begini sapi ini dulu ikatan cinta. Jadi anak ngantuk akan responsif. Jadi kalau tidak Jumatan kan turun oleh pergono kota infak lewat. Pertanyaannya pelaku iman bener. Ayo ono kota infak mau medel iki iman bener. Arep tinggal delok jejere koyo turun kabeh. Itu yang terjadi. Maka ceria itu kemudian yang ketiga berbulu halus menghilang, berarti dia tidak cacingan. Kemarin saya sampaikan nek sapi kok jembling
usang puluh kok dituku berarti panitia korbane petuk. Kemudian nanti ada sistem penyembelihan yang masih kurang benar. Nah, penyembelihan ini akan bawa ibu menemu. Sangat penting. Penyembelihan itu hanya diminta 1, 2, 3 boleh, 4 jika terpaksanya boleh. Gerakan ini kudu banget gaya Jogja, gaya Sunda sih mana? Pegangannya mana? Itu gaya Jawa Tengah. Tapi kalau yang gaya Jogja itu mana? Tidak ada gerakan apapun kecuali memotong 3 saluran nafas. Tapi ada jaga-jaga yang belum diedukasi atau proses itu baru ini diwalik. Ada gerakan kedua diwalik nojo sendiri. Itu dia menusuk jantung supaya cepat mati. Itu terjadi. Itu haram hukum. Karena sapi itu untuk mati ketika 3 saluran terpotong butuh waktu 10 sampai 15 menit. Itu memberi kesempatan semua darah di dalam daging dan arteri itu keluar secara sempurna. Jadi kalau itu ada gerakan mendok ini, maka dia cepat mati sementara darah belum keluar semua karena dia musuh jantung. Akibatnya darah masih tertinggal di daging dan di arteri sehingga menjadi haram. Tapi kalau benar nanti mati, misalnya Anda harus diingatkan, dia nggak boleh memutar pisau. Itu gaya memutar pisau itu sudah umum. Itu mesti dia belum tahu cara penyembelihan yang benar. Kemudian yang kedua, kalau sudah nanti dari penyembelihan sampai distribusi itu maksimal 6 jam. 6 jam. Jadi nanti dibeli jam 10, maka jam 2 daging harus sudah masuk di freezer atau masuk di kuali. Karena bakteri pembusuk itu mulai hidup di jam ke-6 ketika daging sudah. Tapi mohon untuk dipahami, saya sedang dari terakhir ini ada kelompok wanita sungai. Mesti ngomong, Allah, dia yang ini tak pangan yang lama ini. Mulai datang sing ngono ki rasa jarum bukan. Mesti kelompok sungai. Terus lakukan saja panitia ini hari ini jam 2 itu rampung. Karena saya dibeli akeh lebih dari 8 misalnya kan tidak mungkin dibagi 2 gelombang diperkirakan berat. Nah itu caranya itu supaya ibu nyaman. Apa nak jauh 5 jam 4 jauh maraknya mati mana, tapi kualitasnya turun. Dan kita ingin kualitas daging yang terbaik, gitu. Nah kemudian setelah itu tidak direkomendasikan memakai kresek yang berwarna-warni. Karena daging yang panas itu akan bersentuhan dengan plastik warna, maka pewarna plastik akan menempel di daging. Maka caranya seperti yang sudah masukkan di plastik gula, cek bening itu, cek 2 kilo itu beli daging masukkan dulu, jeruan dipisahkan baru dimasukkan ke kresek. Kalau sudah masuk di situ aman. Karena nanti kalau itu apa, kreseknya itu jual tek. Berdua kabeh butuh lagi. Nah, pokoknya pilih sing biasanya cepat. Maka beli saja plastik gula yang ini, masukkan ke situ, nanti dimasukkan ke kresek berwarna-warni tidak masalah. Ada juga, kok ngerti lah produknya SMP. Dan kalau takut diweki tukang ngaku melu ngedum dan itu. Jadi awal banget permasalahan. Nah makanya aku perlu plastik dengan aman ngaku plastik kresek pokok. Dan syukur oke jalur bantuan partai. Jadi aku golkar mengenai sing ini, Nasdem mengenai sing dulu, kau nanti mengenai sing apa? Dia rasa sobatnya mengenai jasa, mengenai sapi.
kami putih. Ada gitu. Kemudian setelah itu jeroan itu kalau baru dikubah kali, kudu dibilas karena di sungai itu kan airnya penuh dengan bakteri dong. Jadi jarine kubah ini malah nampani bakteri. Kalau dikubah nganggo air biasa lalu direbus nganggo apa drink apa panci besar leboke jadi bakterinya mati semua. Jadi Bapak ngendika berapa suhunya supaya virus itu mati? Dia akan mati di suhu 80 derajat. Jadi akhirnya digodok virus itu mati. Kalau misalnya mati, itu rapuh. Karena apa? Tidak mengganggu kita, tapi bahaya. Karena berarti menularkan ke lingkungan sampai 60 km. Nanti dulu Pak saya diingatkan. Nanti, ya itu. Dan pun akan sampai jam 6 jam itu sudah masuk freezer. Atau masuk kuali tujuannya supaya bakterinya mati. Bakteri itu mati ketika masuk ke freezer dan dimasak. Kalau itu lebih dari 6 jam, ya orang-orangnya mati. Wangi, tapi kualitasnya sudah menurun. Kan kita ingin yang terbaik. Lalu kalau mau masuk kulkas jangan dicuci. Kecuali memang ada kotoran. Dicuci sewajarnya baru dan pemasukannya nggak boleh gelondongan karena kalau gelondong kan berarti kok dicukup balik jenenge refreezing ada pembukuan berulang itu tidak boleh yang boleh itu mengurangi kualitas daging jadi di mana jenengan pakai mana kemudian diiris mana yang pakai dilogoke balik mana nah itu yang tidak aku rene jangan tak sampai lupa kemudian yang ketiga oleh ibu itu mau masak dari kan sudah dipotong-potong kalau mau masak biasanya dipakai sekopor dia dicairin dia benar di air mengalir nanti apa dia betul namanya abang-abang ini dia tidak pakai abang-abang ini dibuang ada bersih dia diirisi dan itu salah. Salah. Yang benar tidak perlu dicairkan dari bumbu langsung masukkan ke sup ini. Sing abang itu boten dada. Yang merah itu namanya jus daging. Yang marake daging gurih ada kandungannya ini sing merah sing wangi niku panas-panas niku. Misalnya daging ini iso ngomong, daging itu. Kalau sing marake enak iki kok malah di sing muni iso ngomong. Sing muni daging aku ora muni ngomong. Daging iso Pedro. Apa kalau ngomong kalian jadi karena ini keilmuan baru, yang potong syukur kecil-kecil yang potong lebih baik. Jadi ini si pakai gini, ini si apa sih waktu 2 minggu? Biar sapu. Oh, nanti itu kalau nanti yang terakhir kalau nanti kan ini pertanyaan mesti coba. Sesuk nak jenengan kan masaknya sing muteh sing petugas itu. Ah niku sama sing tekon. Dagingnya saking pundi. Ya. Iku bener to, Pak? Oleh ora juga sebut daging korban. Solusinya piye? Pertanyaan itu sudah ada sejak saya SMP. Jadi sampai 40 tahun pertanyaan yang sama selalu dilontarkan. Berarti awak itu orang muda pintu. Itu dagingnya dimasak oleh dari kita jawab tahun lalu menjadi konten. Satu, selalu saya bilang urusan muamalah, urusan bukan ibadah wajib itu mesti banyak pendapat.
Siji latihan berkorban untuk tidak memaksakan pendapat. Artinya banyak pendapat itu asal ada dasarnya itu benar. Keputusan itu tergantung kesepakatan. Satu, yang membolehkan diambil dari apa? Dari daging sehingga korban itu berpendapat karena tidak ada sapi iso ngiris dewi. Iso tekan nopo, tekan dene wong lah kudu diiris, kudu dipotongi ya bener. Jadi proses itu termasuk korban sehingga boleh mengambil daging dari korban. Satu, yang kedua ada yang tidak setuju karena daging korban harus semuanya diberikan kepada yang calon penerima korban. Nah, itu solusinya berikut. Nah, solusinya cari jalan tengah. Satu, minta bagian sohibul korban. Kali terus ketiga loh, terus dilembur, Pak, ini diwon pinjam boleh, nopo, sesok sebagian dari sepertiga hak dari panjenengan diminta untuk dimasak di gobong tugas. Karena daging korban yang sudah diserahkan itu hukumnya sudah bukan lagi daging korban, wis dadi milike pribadi. Iki arep didol ya luwe, arep dibuang ya ora apa-apa, arep dimasak ya ora. Maka diambil ning kudu sing daging korban. Nggih, monggo. Nah itu boleh. Yang kedua, boleh diambil dari daging korban tapi tidak sebagai upah, tapi menjadi bisaroh. Bisaroh itu hadiah. Mergo wis ngewangi ngiris daging, ngewangi ampun gawe esuk dikei hadiah. Bedane hadiah karo upah. Kalau upah dihitung kinerjanya. Sing sregep nyambut gawe sedina entuk 2 piring. Sing pidato entuk setengah piring. Itu namanya upah, itu tidak boleh. Yang diperbolehkan sing pidato ya sepiring, sing nyambut gawe ikul ya sepiring, sing minggu rokok ya sepiring. Itu jenenge hadiah. Mohon paham ya? Nah, kalau sebagian besar itu bermain aman, yaitu panitia nyediake daging dhewe. Tukoke wedhus siji, wedhus niku khusus dienggo petugas atau ditukoke daging. Ning ora disukoke saking daging korban, itu yang banyak dilakukan. Paling aman meneh, panitia berboleh sapi, jur boleh gori. Dari domangan nganggo jangan gori. Oh, paham? Karena saat berdiri udah jangan. Dari apa domangan daging malah panik-panik kurus biru. Kesimpulannya, kalau ada orang berpendapat apapun itu asal ada dasarnya, ojo disalahke, dosa, haram, rauleh. Itu latihan korban perasaan badan. Ojo rauleh hukumnya ini, kau tahu yang hukumnya raiso, tahu yang kitabnya tahu moncong. Ya bener Pak. Ini biasanya kelompok sungai, penyinggir itu mesti rapi. Kita ramoncong, moncongnya YouTube, mau YouTube. Aku ya orang. Maka saya ini latihan menahan diri. Terutama biasanya si penyinggir ini saya kudu-kuduhan. Sebenarnya, saya sudah dimasak apa? Gulai terus ini si gulai. Nak ngono diganti tongseng. Tongseng lah ngono gulai romantik. Nek ngono sate wae, sono meneh sate iki lho nek kiamat. Itu kelompok penyinyir. Mulane aku ngomong bapaknya ora rampung boleh gori. Aman bisa minum pupuk. Tak perlu putih bakwan, mau 10 dari
pacaran hukum. Wah. Nah, kesimpulannya korban itu artinya kita mau nikmati Gusti Allah. Enjoy saja, ikuti panitia pun rampung. Rasa kabeh pengen jadi panitia. Karena sudah ada aturan. Panitia orang mungkin saksae mesti sudah dipikirkan. Jadi orang kekurangan kalau cocok itu biasa. Orang itu berpendapat berbeda itu biasa. Oke? Bon, ayo ini. Yes. Bon, saya demikian yang untuk hari ini. Semoga bukti Gusti Allah memberikan kemudahan pada kita, kebaikan kita sehingga proses Idul Kurban di tempat Bapak Ibu sedaya selalu dalam keadaan aman, sehat, tidak ada halangan yang berarti. Amin ya rabbal alamin. Kagem panitia juga yang sudah memikirkan luar biasa, semoga derajatnya di derajat tinggi. Ana wong kok mikir ke wong liya, ana wong kok mikir ke masjid, ana wong kok ora dibayar gelem ngurusi masjid, gelem ngurusi daging kurban, gelem ngeleti wong wis do mulai sing resik-resik, wong rong teko wis teko. Ngoten niku nggih. Kemudian ibu-ibu ya ngono. Ana wong ora dibayar masak ingkul, melu ngirisi, kadang melu masak, mengkai wedang dan sebagainya, niku diikhlaskan sebagai bentuk pengorbanan kita pada Gusti Allah. Itulah orang yang derajatnya tinggi, memiliki istiqomah nanti sampai akhirat karena keikhlasan panjenengan di dalam korban menikah dipun tampi dening Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat samim qarib mujtahid ya khadir rajal. Rabbi fili wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa najatna minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak salam mohon maaf, mungkin dipanjang Yusuf sehat sedaya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum ya. Thank you.